mengeksplorasi keindahan dan misteri bangunan bersejarah. Di balik dinding-dinding megahnya, Lawang Sewu menyimpan ribuan kisah yang mencengangkan dan menarik untuk diungkap. Simaklah penelusuran jejak sejarah yang tersembunyi, mengungkap pesona arsitektur yang mengagumkan, serta merasakan sentuhan misteri yang memikat dari bangunan bersejarah ini. Selamat datang di Joglo Info. Salam sejahtera selalu Joglers. Hari ini kami akan menemani Anda dengan topik hangat, terkini dan aktual selama beberapa menit ke depan. Salam sejahtera dan selamat menonton. Kota Semarang memiliki berbagai bangunan kolonial ikonik, salah satu di antaranya adalah bangunan kolonial Lawang Sewu. Lawang Sewu menjadi saksi bisu keberadaan kolonialisme Belanda dan bagaimana perkembangan budaya di masa lalu. Selain menyimpan sejarah yang sangat dalam, Lawang Sewu juga memiliki cerita-cerita magis yang semakin memberikan kesan menarik bagi para pengunjung. Secara etimologis, kata Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti pintu seribu. Penyebutan Lawang Sewu didasarkan pada banyaknya jendela dan pintu yang terdapat di bangunan ini walaupun jumlahnya tidak menyentuh angka 1000 pintu. Saat ini bangunan Lawang Sewu dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang dialihfungsikan menjadi museum serta galeri tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia. Lawang Sewu terletak di Jalan Pemuda, berada tepat di depan Tugu Muda dan Museum Mandala Bakti. Gedung Lawang Sewu mulai dilakukan pembangunan melalui peletakan batu pertama pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1919. Namun, gedung ini sudah beroperasi sejak 1907. Secara umum, bangunan Lawang Sewu memiliki dua bangunan utama di mana setiap bangunan memiliki dua gedung A dan B, serta C dan D. Gedung A adalah gedung yang menghadap ke Tugu Muda serta memiliki dua menara kembar. Bangunan ini memiliki banyak kaca patri besar, memiliki tangga utama di bagian tengah serta jalur menuju lorong bawah tanah. Tepat di belakang gedung A, terdapat gedung B yang memiliki 3 lantai. Lantai 1 dan 2 pada gedung ini digunakan sebagai perkantoran sedangkan lantai 3 berfungsi sebagai loteng. Pada tahun 1864 ketika Belanda melakukan pembangunan jalur kereta api di Indonesia, Belanda mulai merancang jalur kereta api Semarang-Solo-Yogyakarta dan Kedung-Jati-Ambarawa. NIS merupakan perusahaan yang bertanggung jawab dalam membangun jalur kereta api ini. Dimulai dari tahun 1864 hingga 1867, pada awalnya pembangunan jalur kereta api ini difungsikan sebagai penghubung antara Semarang sebagai bandar pelabuhan dan industri dengan wilayah pedalaman sebagai penghasil bahan mentah berupa hasil perkebunan dari Solo dan Yogyakarta. Dengan adanya perkembangan teknologi membuat NIS sukses besar dan mengharuskan memiliki kantor sendiri. Kantor yang akan mereka bangun adalah sebuah kantor urusan administrasi yang nantinya terletak di Jalan Pemuda. Pada tahun 1904 dimulailah proses pembangunan gedung administrasi perkantoran kereta api oleh Jeff Klinhammer dan B.J. Quendat sebagai koordinator perencanaan, serta memilih Cosman Citroen sebagai arsitek untuk gedung tersebut. Pembangunan gedung ini berakhir pada tahun 1918. Ketika memasuki masa penjajahan Jepang, bangunan Lawang Sewu berubah menjadi kantor Ryuku Sokyoku, Jawatan Transportasi Jepang. Selain menggunakan kantor transportasi, Jepang juga menggunakan ruang bawah tanah Lawang Sewu sebagai penjara dan tempat eksekusi mati. Kemudian pada Oktober 1945, Belanda ingin mengambil alih kembali wilayah Semarang sehingga menimbulkan perang dan memaksa Jepang mundur. Setelah masa perang mempertahankan kemerdekaan, gedung Lawang Sewu berubah menjadi kantor KARI, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Namun, memasuki tahun 1946 ketika Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di Semarang,
Kari harus berpindah ke bekas kantor De Zuster Maat Schapijen Kareba Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan Belanda untuk menjadi marka Belanda. Pada tahun 1994 dilakukan penyerahan ke PT KAI dan dilakukan restorasi Gedung Lawang Sewu pada tahun 2009. Pada tahun 2011, Ibu Negara Ani Yudhoyono meresmikan Gedung Lawang Sewu yang kini menjadi destinasi wisata sejarah perkereta apian di Indonesia. Demikian informasi hari ini, kami Joglo Info mohon undur diri. Terima kasih, salam sejahtera dan sampai jumpa.